Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tadi ya. Habis kewirausahaan, sekarang KMP. Nah, ini materi hari ini mungkin tidak sama dengan di silabus ya. Kalau di silabus mungkin materinya adalah fraktur. Nah, ini saya masuk dulu materinya adalah sistem ini, penginderaan. Ya. Suaranya nggak kedengaran. Kedengaran, Bos? Kak? Sik. Izin Pak untuk suaranya putus-putus Pak. Tes ini dengar nih sekarang? Dengar? Kecil Pak suaranya. Duh, tak pepet no dengar, speaker Pak. gitu. Dengar ya? Ya, Oke, dengar. kalau tidak dengar mungkin speakernya bisa dibesarkan dikit ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang katarak. Nah, katarak pernah dengar ya katarak ya? Nah, Oke, siap. Mungkin ini saya sekalian nambahin dikit ya, karena Pak Riki menjelaskan silabus via YouTube. Jadi, di KMP 1 ini ada 4 sistem yang dipelajari. Pertama adalah sistem penginderaan, sistem pencernaan, sistem pernafasan, serta sistem kardiovaskuler. Ya, penginderaan itu ya indera, mata, telinga, kulit, dan sebagainya ya. Kalau pencernaan ya nanti kasusnya terkait dengan pencernaan. Kalau pernafasan kasusnya terkait dengan pernafasan, paru-paru dan sebagainya ya. Kalau kardiovaskuler terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, saya ke bagian yang penginderaan. Nah, jadi saya mulai dengan katarak ya. Katarak ada yang pernah dengar ya katarak ya? Nah, biasanya yang mengalami katarak itu anak muda, lansia, anak kecil? lansia. Kenapa kok lansia sering ngalami gini nih ya? Karena Iya, faktor usia apanya ini ya? Oh iya. Ini yang biasanya saya jelasin di papan tulis ini. Nanti yang akan kita bahas kurang lebih ini aja, kalau usah banyak-banyak, sudah sore ya, sudah siang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 aja. 1, review anatomi fisiologi mata, Anda sudah pernah dapat ya di tingkat 1. Definisi katarak, etiologi, manifestasi klinis, patofis, pemeriksaan fisik, serta asuhan keperawatan. Sama ada tambahan lagi nanti latihan soal. Oke, mata. Nah, ini ya mata. Nah, ini ya mata. Ini nanti Anda ada praktikum ya, ada praktikumnya tentang pemeriksaan mata juga. Jadi kita review dulu sekilas. Sklera ini adalah bagian putih pada mata. Jadi Anda bagian mata itu ada yang putih, ada yang hitam ya. Nah, ini sklera ini adalah bagian yang putihnya. Jadi kalau ini saya kalau share screen ya susah ya. Kalau di gambar ini sklera adalah ini ya, yang putihnya ini. Yang putihnya sini. Ini kalau untuk fungsi ya, di slide sudah ada juga berfungsi untuk menahan posisi mata nanti ya. Jadi posisinya seperti itu. Konjungtiva, kalau konjungtiva itu biasanya familiarnya dengan kalimat apa? Konjungtiva anemis gitu ya biasanya ya. Nah, konjungtiva ini adalah bagian bawah mata. Jadi kalau ada kantong mata itu ya yang kalau ditarik, nah itu konjungtiva, itu nanti dicek konjungtiva anemis atau tidak. Nah, Mbak Alifa coba Mbak Alifa konjungtiva yang mana Mbak Alifa? Nah, teman-temannya bisa lihat gak ya? Ini kalau kalian bisa lihat layar saya atau enggak? Selain layar bisa. Ya, konjungtiva yang sini ya. Nah, ini ya. Jadi mata ditarik nih kan, nah yang dicek di sininya di anemis atau tidak itu ya, situ. Kemudian kornea ini lapisan tipis di depannya mata. Pupil ini yang bagian ngatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk, yang biasanya kalau dikasih cahaya dia nanti bisa membesar mengecil itu ya. Oke, kemudian iris ini adalah jaringan yang memberi warna pada mata. Nah kayak gini iris nih yang warnanya hijau ini dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kalau tampilan dari samping ya. Nah, lensa ini yang ngatur fokusnya cahaya. Retina di sini ya, tempat jatuhnya bayangan. Jadi seharusnya cahaya itu datang ke sini, dari luar sini. Saya gambar ini bisa kayak. Nah, ini ya. Jadi
cahaya itu masuk dari sini. Nah, kemudian ketika kena lensa cahayanya dibelokkan. Nah, dibelokkan pas ke retina. Ya, harusnya agak turun dikit ya sini. Retina ya. Retinanya bawah sinilah. Ya, jadi seharusnya seperti itu. Jadi fungsinya lensa adalah memfokuskan cahaya dan retinanya adalah tempat cahaya tadi masuk ya. Jadi ketika kita melihat cahaya masuk ke dalam mata, kemudian sama saraf ini ditransferkan ke dalam otak, dikasih tahu bahwa oh kita sedang melihat gambar, kita sedang melihat aqua dan sebagainya ya. Ini review aja kalau usah lama-lama. Nih yang kita bahas adalah katarak. Katarak adalah kekeruhan pada lensa. Nah ini ya, lensa. Jadi lensa itu adalah ini ya lensanya yang berfungsi untuk mengatur memfokuskan cahaya, difokuskan ke retina. Jadi ketika lensanya ada katarak tuh lensa orang katarak itu keruh. Nah, keruh itu dari mana keruhnya? Keruhnya dari ada penumpukan penumpukan glukosa ya, ada penumpukan protein atau memang katarak lensanya sudah lemas ya. Jadi sudah mengalami kerusakan karena lansia tadi. Nah, jadi ada nih penyebabnya 4 ini ya. Ini definisi gak usah dihafalno gak keluar ya. Intinya masalah katarak itu masalahnya pada lensanya. Jadi bukan pada retina, bukan pada kornea, bukan pada cairan mata dan sebagainya, bukan, tapi pada lensanya. Nah, jadi nanti penanganannya pada lensanya. Karena fungsi lensa adalah memfokuskan cahaya, berarti cahayanya tidak fokus akhirnya. Gitu. Nah, ini penyebab utama ada 4 ini ya. Yang paling sering adalah nomor satu, yang seperti Anda jawab tadi. Katarak paling sering adalah terjadi pada lansia ya, pada usia. Nah, ini proses penuaan nanti saya kasih satu slide sendiri yang membahas tentang proses penuaannya itu bagaimana sih gitu ya. Kemudian keempat adalah kongenital, ini bawaan dari lahir ya. Ketiga adalah secondary karena penyakit lain. Keempat adalah traumatik karena trauma. Nah, ini kalau lihat di slide minimalis ya. Kita ke penuaan dulu. Penuaan ini saya sampaikan ya, di ujian tidak keluar, tapi ini ilmunya mendasari banyak pengetahuan yang lain. Ya, jadi ada istilahnya nih, apoptosis. Nah, apoptosis Anda browsing silakan ya. Saya juga gak hafal ini ya, definisi komplitnya bagaimana. Tapi apoptosis ini artinya adalah proses regenerasi sel. Ya, jadi proses regenerasi sel yang di mana sel itu diprogram mati dan hidup sudah dari awal ya, dari awal. Jadi misalnya ada yang pernah donor? Pernah donor darah pernah ya? Ya, misalnya Ya, pernah. Ya, pernah, Pak. sekarang donor gitu ya. Terus boleh donor lagi kapan? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya? Ya. Ya betul, 3 bulan ke depan. Kenapa kok 3 bulan lagi? Kalau wah aku kuat bulan depan mau donor lagi. Oh, atau 4 bulan aja wes aku 1 tahun aja lagi gitu. Kenapa? Kok 3 bulan itu kenapa kira-kira? Izin mungkin proses apoptosisnya, Pak. Wah, mau ini bocah digawe regenerasi sel darah merah. Nah, sel darah merah ya. Siap, sel darah merah atau istilahnya eritrosit ya, eritrosit. Ini usianya adalah 120. Jadi Anda donor atau tidak ya, sel darah merahnya dipakai atau tidak, dia umur 120 hari itu akan mati sel darah merahnya. Nah, itu adalah proses apoptosis itu seperti itu. Dan semua sel punya umur seperti itu. Ya, jadi ketika Anda mungkin pernah dengar ceramah ya, kita ini sebelum lahir sudah ditentukan umurnya. Nah, ini sama kayak sel kita ya. Jadi sel darah merah itu umurnya 120 hari. Mau Anda donor atau tidak, 120 hari selnya mati. Nah, itu proses apoptosis. Nah, ini ada karakteristiknya lagi pada perbedaan ini ya. Pada anak-anak, dewasa, dan juga lansia. Nah, jadi pada anak-anak proses regenerasinya ini lebih banyak dibandingkan dengan matinya sel gitu. Jadi misalnya ini regenerasinya saya buat plus-plus saja. Nah, matinya sel
Nah, satu. Jadi ini pada fase ini kenapa anak bisa tambah besar ya, tambah besar, tambah tinggi dan sebagainya ya. Nah, ini karena selnya itu yang mati satu, yang hidup dua, yang hidup tiga. Gitu. Jadi selnya tambah banyak, makanya dia tambah besar, tambah tinggi dan sebagainya. Selnya tambah matang. Kalau pada dewasa perbandingannya berimbang ya, regenerasi dengan matinya itu berimbang ya. Anggap aja 1:1 lah ya. Jadi selnya mati satu, hidup satu ya. Selnya mati satu, hidup satu, selnya mati dua, hidup dua gitu. Makanya ini ya, kalau sudah dewasa stagnan katanya, wah sudah tidak bisa tumbuh tinggi dan sebagainya. Karena proses apoptosis ini pada usia dewasa berimbang. Ya. Nah kemudian pada lansia sebaliknya, regenerasinya ada, regenerasinya ada, tapi yang mati lebih banyak, ya, yang mati lebih banyak lagi. Jadi biasanya kalau pada lansia kulitnya jadi bagaimana ini? Ya dikeriput ya, dikeriput, lungset semua gitu ya. Nah ini memang begitu itu. Jadi sel kulitnya banyak yang mati, lebih banyak yang mati daripada yang hidup ya. Walaupun mau pakai serum anti aging termahal di dunia ya, proses itu akan tetap terjadi ya. Proses ini sudah qadarullahnya katanya. Jadi proses ini memang terjadi terus-menerus di tubuh kita. Ya, di semua sel tubuh kita memang seperti itu. Jadi di semua sel tubuh kita kalau selnya mati akan bisa hidup lagi. Kecuali 3 tempat. 1 sel otak. Kalau selnya mati ya sudah, ya nggak ada regenerasinya. Kedua ada sel saraf. Ketiga adalah sel otot jantung. Ya, jadi 3 yang nggak bisa apoptosis ada 3 tadi adalah sel otak, sel saraf, sama sel otot jantung. Ini ketika selnya mati, sudah nggak bisa hidup lagi. Jadi pada pasien PJK, pada pasien IMA dan sebagainya, nanti di kardio mungkin akan dibahas lebih jauh ya. Kenapa mereka nyerinya nggak hilang-hilang ya, gitu ya. Karena selnya nggak bisa regenerasi. Kalau tulang misalnya, itu bisa kayak misalnya Anda fraktur gitu ya. Oh jangan Anda, ada orang fraktur gitu ya. Fraktur ya. Mereka mau dibawa ke sangkal putung, mau dioperasi, mau dibiarin aja ya, tulangnya akan tumbuh ya, nyambung. Cuma nyambungnya sesuai atau tidak sih nggak tahu ya. Kalau di rumah sakit ya di ronsen dulu, dilihat posisinya, oh sesuai ya, atau oh belum sesuai ya udah dioperasi disesuaikan, nanti dia tumbuh nyambung sendiri. Kalau disangkal putung pakai ilmu kira-kira gitu kan ya, nah dan sebagainya. Ya udah dibebat itu tulang bisa tumbuh sendiri, bisa regenerasi. Tapi pada sel 3 ini nggak bisa. Ya, oke. Nah begitu juga dengan penyebabnya ini tadi, penyebabnya kenapa pada katarak itu terjadi proses penuaan. Jadi ketika lansia itu kenapa kok banyak banget yang terjadi katarak ya? Karena lensanya tadi keruh. Lensanya sudah tidak seelastis zaman dia muda tadi. Jadi sel lensanya ada yang rusak, ada yang mati, ada yang regenerasi. Seperti itu memang. Tapi tambah lama jumlahnya tidak berimbang. Nah akhirnya lensanya jadi keruh. Lensanya jadi tidak elastis. Nah, jadi kalau Anda lihat katarak ya, mungkin ada mbahnya atau saudaranya atau tetangganya ya, pasti matanya buram ya, abu-abu warnanya ya. Nah gitu, itu masalah lensanya sekali lagi. Oke jelas ya. Nah yang poin kedua adalah kongenital, ini infeksi selama di kandungan dari ibunya maupun janinnya. Jadi misalnya ibunya ini hamil belum imunisasi TORCH ya, toksoplasma itu ya. Nah, TORCH ini kepanjangannya toksoplasma, rubella dan lain sebagainya itu tadi. Misalnya dia ini juga melihara kucing terus digigit sama kucing. Nah, kok yondelalah ya tidak semua kucing, tapi kucing ada yang bawa namanya toksoplasma. Nah, si virus ini masuk dalam aliran darah terus stay di rahimnya. Nah, jadi masuk di anaknya. Jadi ketika lahir anaknya mengalami katarak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kongenital gitu ya, bawaan dari lahir. Kalau secondary karena penyakit lain seperti DM paling sering ya, atau sinar ultraviolet, radiasi atau uveitis. Yang paling sering DM. Jadi DM, nah ini tak tambahin lagi tambahannya. Nah, misalnya secondary tadi ya. Secondary karena kasus DM. Nah, DM ini nanti Anda dibahas di KMB 2 sebenarnya. Atau mungkin sudah pernah dapat ya, ini kan familiar ya kasus ini ya. DM atau kencing manis, penyebabnya apa sih? Penyebabnya apa DM?
Karena ada Gula dalam darah tinggi. Gula dalam darah tinggi ya. Oke, jadi kadar gula dalam darahnya tinggi. Sebenarnya definisi ini tidak selalu benar. Karena kalau kadar gula lebih dari normal itu sebutannya adalah hiperglikemi. Pasien hiperglikemi belum tentu DM gitu. Tapi kalau hiperglikemi persisten terus-menerus ya DM jadinya. Oke, nah kenapa kok bisa bikin katarak nih ya? Nah, ini sebenarnya DM ini ya sudah menggeser hipertensi. Kalau dulu tuh silent killer itu hipertensi ya. Jadi orangnya kelihatan nggak apa-apa, tiba-tiba ngeblak, meninggal dan sebagainya. Ini yang sekarang DM, orangnya kelihatan sehat, tapi sakitnya macam-macam. Ya, jadi DM ini, saya gambar dulu ya. Ini berapa jam jatahnya Mbak? Bebas ya? Kotanya Zoom bebas? Bebas, kuota kalian yang terbatas. Kuotanya Kuota kalian yang Pak bebas. Oh iya. Bukan yang Zoom-nya ini. Kalau yang tidak langganan kan cuma 40 menit Mas. Kalau ini bebas Pak. Bebas ya. Yap. Oke, jadi DM ini saya buat aja. Nah, ini pura-puranya bulu darah ya. Ini kelihatan kan gambar ya? Siap kelihatan Pak. Nah, ini kalau di kuliah sebenarnya di papan kayak gambar-gambar atau enak. Nah, ini karena di sini saya gambar sendiri aja. Nah, kasih warna lain aja. Oke, ini aja ya. Nah, jadi DM sumbernya gula darah itu dari mana sih? Masuk dari mana ya? Asalnya dari mana? Karbohidrat. Karbohidrat ya. Jadi kalau kita makan karbohidrat sebangsa nasi ya, mie atau nasi lauknya mie ya, wis sama kerupuk wis isinya karbohidrat tok ya, mantap jiwa. Nah, itu ada gula di situ ya, ada gula ya. Misalnya kita tambah minum es teh wis tambah sip lah ya. Gitu kita makan ya, masuk saluran pencernaan, dikunyah ya, masuk mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian di lambung karbohidrat tadi dipecah ya, jadi lebih kecil ya. Ya, karbohidratnya dipecah jadi kecil jadi glukosa. Nah, ketika sudah jadi glukosa ini, dia masuk ke dalam, diserap sama usus ya. Diserap usus, terus masuk dalam pembuluh darah. Nah, cerita singkatnya begitu. Nah, ini yang hitam-hitam ini anggaplah glukosa ya. Nah, ini adalah glukosa. Nah, ini glukosa. Ini yang merah ini adalah pembuluh darah. Nah, merah ini pembuluh darah, ini glukosa ya. Nah, begini. Jadi ceritanya habis dimakan tadi glukosa masuk pembuluh darah, kemudian dia akan diserap sama sel. Nah, sel tubuh ini sel nih ceritanya ya. Sampai sih. Sel tubuh ya, sel tubuh mau sel otak, mau sel sel kulit dan sebagainya. Sel ini makanannya glukosa. Nah, glukosa ini untuk masuk dalam sel tubuh ya. Jadi tubuh ini makanannya glukosa. Nah, dia perlu namanya insulin. Dia perlu namanya insulin. Ya, insulin. Familiar ya? Jadi untuk glukosa masuk ke dalam sel tubuh ini perlu insulin. Jadi kalau diibaratkan misalnya glukosa ini adalah makanan, sel tubuh itu Anda. Insulin ini mirip dengan duit ya. Gitu. Jadi misalnya Anda lagi lapar nih, lewat warung nasi Padang ya. Menunya kan ditampilin ya, menunya kelihatan dari luar, waduh ketok enak ya. Ini macam-macam ya, menunya enak-enak semua. Nah, tapi kalau kita nggak punya duit kan nggak bisa beli tuh ceritanya ya. Nah, jadi insulin ini begitu juga dengan tubuh kita. Glukosa ini perlu makanan tubuh dan sel tubuh ini perlu makan glukosa. Tapi kalau nggak ada insulin ya dia nggak bisa makan glukosa. Nah, akhirnya dia makan yang lain ya, nanti makan lemak, makan protein dan sebagainya. Karena glukosa ini nggak bisa dimakan ya, akhirnya glukosanya kan banyak ya di dalam darah ya. Nah, akhirnya ketemu ketika dicek kadar gula darahnya, normalnya adalah berapa? Normalnya adalah, ada yang tahu normal kadar gula darah berapa? 12 Ya, wes iya tok. Kadar gula darah adalah 90 sampai 150 mm. Bukan mmHg. Kalau mmHg tensi.
apa istilahnya? MGDL, MG per DL ya gitu. Nah, ketika seperti ini glukosanya kan nggak bisa dimakan toh, berarti dalam darah kan banyak ya glukosanya ya. Nah, itu akhirnya ketika dicek ya gula darahnya lebih dari normal. Ya. Itu DM. Nah, kita nggak bahas DM dalam-dalam. Ini review aja. Nah, ini kaitannya dengan katarak adalah glukosa ini monggo. Ya, Bu. Ibu ya, ada sponsor lewat. Loh, ini direkam loh, dia. Apa? Nah, glukosanya banyak lah intinya ya. Nah, glukosanya banyak. Kemudian dia ini kan dalam darah ya. Nah, gini ya. Akhirnya kira-kira darah ini sifatnya jadi bagaimana ya? Ketika banyak gula di dalam darah. Sama kayak misalnya ada air putih ya dengan air gula. Nah, kira-kira kental mana? Jadi manis, Pak. Ya, jadi manis. Kalau mau nyesep gula darahnya sendiri nggak apa-apa. Ya, jadi intinya adalah darah ini jadi kental ya. Jadi kental ya. Masuk ya, rasionalnya paham ya. Kenapa bisa kental? Karena glukosanya kayak gitu. Ya, glukosanya tambah banyak karena nggak bisa dimakan sel tubuh karena orangnya kurang insulin atau nggak ada insulin. Paham ya? Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah aliran darah ketika kental ya. Berarti aliran darah itu jadi cepat atau pelan? Lambat. Pelan. Nah, wis pinter ya. Jadi akhirnya ketika alirannya pelan, lambat ya, ya suplai darah ke lokasi-lokasi tersebut telat ya. Ini juga yang jadi alasan kenapa orang DM kalau lukanya susah sembuh ya begini nih ya. Suplai darah ke yang luka itu lama kali ya, lama banget ya. Nah, akhirnya penyembuhannya lama. Kalau dikaitkan dengan katarak tadi, ya katarak tadi, glukosa ini, ya ini beredar terus ya, dan stay. Jadi stay ini glukosanya ketinggalan di dalam darah ini, pembuluh darahnya jadi kaku. Kemudian lensa tadi ya, lensa itu sebenarnya juga isinya protein ya. Kalau kita balik ke slide pertama tadi, lensa, definisinya lensa ya. Lensa. Nah, aduh sasar sampai. Nah, ini ya, kekurangan pada lensa karena bla 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 dan seperti. Jadi lensa itu isinya protein. Karena jadi dari pembuluh darah asalnya. Karena isinya banyak glukosa, jadi lensanya juga keisi glukosa. Jadi tambah burak lagi. Nah, jadilah katarak gitu. Makanya pada pasien DM yang sudah lama ya, bukan yang baru-baru, yang sering adalah dia gangren, ada luka gak sembuh-sembuh, kadang harus diamputasi juga kan gitu ya. Keluhan lainnya adalah gangguan pada penglihatan, yaitu tadi katarak paling sering. Ya, kenapa bisa ya? Karena cerita ini tadi, gula darah ini tadi dan sebagainya ya. Ini kalau Anda bahas DM nanti macam-macam munculnya ya, ada polifagi, polidipsi, poliuri ya, poliuri, polidipsi, polifagi. Nah, gitu. Ini adalah apa triasnya DM. Jadi orang DM mesti banyak kencing, banyak minum sama banyak makan ya. Yang enggak adalah ini ya. Poligami ini enggak masuk ya. Nah, ini orang DM tidak ada poligami ya. Ya enggak tahu juga sih ya. Oke ya. Ini kita enggak usah lama-lama ya. Intinya paham ya kenapa bisa penyakit DM bisa bikin katarak. Nah, ini ya. Siap, Jadi paham, usia Pak. masuk kongenital gampang ya, secondary gampang. Traumatik ya jelas lagi nih ya. Jadi ketika lensanya atau matanya kena trauma, misalnya keculek deres, nah gitu ya, sampai lensanya rusak ya wes. Jadi ya mengalami rusak lensa, paham ya? Paham. Enggak usah bosan. Siap, paham. Oke. Sekarang kita ke tandanya ya. Ini yang pernah nih ya, yang ada saudara keluarga tetangga yang mengalami katarak. Sambatnya pasien apa sambatnya pasien? Keluhannya apa keluhannya pasien katarak? Penglihatan kabur. Ya, Buram. Mungkin izin. Kabur, buram. Ya. Kabur dibawa siapa? Air. Berair. Apa lagi? Kotoran apa itu Pak? Kayak Banyak kotorannya ya. Nah, Oh, ini Anda bisa dapat bervariasi ya. Nah, ini saya bagi dua, subjektif dan objektif. Subjektif ini keluhannya pasien ya. Nah, keluhan pasien ya. Ini sambate pasien ya. Jadi pasien kenging nopo Mbah? Wah, ini Mas saya kalau lihat jelas ya, ngeblur. Ya. Ngeblur pandangannya ngeblur ya. Ini kalau lagi kuliah langsung biasanya saya atur fokusnya di LCD. Nah, gitu. Jadi kalau ngeblur kan langsung kelihatan ya. Nah, itu kalau orang katarak ya lihatnya kayak gitu ngeblur semua. Gitu ya. Gitu atau double ya, lebih silau terhadap cahaya. Jadi misalnya naik kendaraan malam gitu ya sebenarnya dia silau ya. Kita silau juga ya kalau tiba-tiba
dari kendaraan kena dim misalnya kan silau ya. Nah, pada orang katarak lebih silau lagi. Nah, kemudian ini dia tidak ada nyeri, tidak ada sakit. Ya. Jadi misalnya, aduh kepala matanya nyut-nyut, nggak ada. Pada orang katarak nggak ada keluhan begitu, nggak ada. Kalau ada berbahaya, ya. Mungkin saja adalah kasus glaukoma. Nah, gitu. Jadi kalau katarak murni katarak nggak ada keluhan begini. Ya. Nah, ini kemudian tampilan ini ya, tampilan dari luar atau objektif yang bisa diamati ya. Yang bisa diamati oleh perawat atau orang lain. Nah ini ya, putih apa lensa apa pupilnya, pupil atau mata secara keseluruhan akan tampak abu-abu atau putih ya, bener ya, mengembun ya. Persepsi warna berubah. Nah persepsi warna berubah itu warnanya dia lebih pudar. Misalnya kita lihat warna membedakan warna hijau, kuning, gitu kan warnanya jelas ya, yo sama. Tapi begitu warnanya pudar, ya warnanya di dia itu warnanya lebih pudar gitu loh. Yang dia lihat lebih pudar. Jadi ketika dites pakai tes buta warna bisa saja dia gagal karena tes buta warna Ishihara tahu ya, warnanya kan dicampur-campur ya. Pak. Nah itu dicampur-campur itu bisa ini. Dan tambahan lagi adalah ini ya, perubahan kebiasaan hidup. Ya, jadi orangnya jadi lebih apa ya? Risiko cedera ya, aktivitas malam akhirnya berkurang dan sebagainya. Ini nanti lihat video lebih gampang. Klasifikasi ini skip aja ya. Ini nice to know aja, nggak usah dihafal banget-banget. Nah, ini stadium-stadiumnya ya. Satu adalah incipient. Incipient ini pas awal-awal, incipient ya. Jadi apa? Lensanya masih bagus, maksudnya matanya tidak terlihat keruh gitu, tapi sudah mulai kelihatan ya, mulai kelihatan gangguan. Jadi ketika apa? Dia lihat dengan dua mata itu ngeblur. Tapi kalau diminta nutup salah satu, kalau yang ditutup yang bermasalah ya nggak apa-apa. Kalau ini, kalau ditutup, kalau lihat pakai dua-duanya ngeblur, ya, ngeblur atau pandangannya double. Nah ini nice to know aja. Imatur tambah lama ini ya. Lensanya tambah keruh ya. Ini lensanya tambah keruh. Nah matur, nah ini tambahan ya. Jadi lensanya semakin banyak isi. Tadi protein dan sebagainya. Sini next saja. Nah, ini perbedaan tadi. Nah, ini tesnya ini familiar ya dengan ini ya? Iya. Apa ini namanya? Ya. Ini namanya ya, Snellen chart ya. Atau tes visus ya. Ini biasanya di puskesmas kan ada ya. Atau ketajaman Nah, penglihatan. Sama ya. Lapang penglihatan nanti di praktikum ya. Ini saya masih bingung praktikumnya gimana. Ya. Tonografi ini untuk kasus katarak. Jadi kita ngukur tekanan pada bola mata, tekanan intraokuler. Jadi nanti alatnya kayak timbangan ditaruh di mata. Nah, nanti bisa lihat YouTube ya. Nah, seperti apa tonometri itu. Tes provokatif itu dites jadi apa? Ini tisu gini diputer, dilancipkan gitu ya. Kemudian pasiennya diminta lihat ke samping ya, kemudian disentuhkan ke matanya yang bagian sekelirannya. Gitu. Normalnya orangnya langsung berkedip. Ya, kayak diculek gitu ya, tapi pakai tisu. Next saja. Nah, ini katarak apakah harus dibedah? Harus dioperasi? ya. Siap tidak? Ya. Seringnya operasi ya. Kalau tidak sebenarnya bisa juga ya. Seperti contohnya ini. Orang pakai kaca mata ya. Nah, orang pakai kacamata kan bisa ya itu. Misalnya orang dengar kata operasi kan wis takut duluan ya. Waduh, harus operasi wis wedi moh dan sebagainya ya. Nah, itu tidak harus operasi pakai kacamata. Tapi kacamata ini tidak menyelesaikan masalah. Ya mengatasi masalah tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi misalnya dia bisa lihat, tapi kataraknya tidak sembuh, kataraknya tidak sembuh. Tapi dia masih bisa baca, masih bisa lihat dan sebagainya. Ya. Atau pencahayaan lebih terang. Jadi misalnya dia baca buku gitu ya bukunya itu disentrong cahaya itu dia jadi lebih kelihatan. Nah, kemudian ini adalah operasi. Oke, kita lihat video dulu sebentar ya. Saya putarkan dulu videonya. Video sebentar ya.
Nah, ini ya. Cek. Duh, salah, sorry. Cek, saya share screen dulu. Nah, ini review dari yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini review dari yang saya sampaikan tadi mulai dari review anatomi ya, dia dijelaskan, terus kemudian penyebabnya sama proses penyakitnya ya, patofisnya. Nah, ini ya, ini kalau mata tampak dari samping ya. Nah, ini kornea ya. Nah, ini adalah lensa. Nah, ini dia menjelaskan proses melihat secara normal ya. Nah, ini cahaya ya, ini cahaya masuk, kemudian difokuskan. Nah, difokuskan ditaruh di retina. Akhirnya kita bisa melihat. Nah, ini normalnya begini normalnya. Nah, ini lanjutannya yang dikirim ke saraf penglihatan ya. Jadi kita bisa tahu bahwa yang kita lihat ini adalah sandal jepit misalnya gitu ya. Nah, yang ini memang kualitas videonya rendah ya. Jadi gambarnya memang agak ngeblur ini. Nah, dia ceritanya ini ya, dia ngasih tahu bahwa lensa ini komposisinya paling banyak dari air dan protein. Ini suaranya dengar ya, masuk ya? Suara video dengar ya? Ya, menyampaikan bahwa lama-lama semakin bertambahnya usia proteinnya ngumpul jadi satu. Harusnya kan tersebar ya, gitu. Nah ini dia ngumpul jadi satu, tambah banyak ini kelihatan ya warnanya tambah kuning. Nah ini ya. Nah ini ya, jadi lensanya jadi keruh intinya. Jadi katarak lah dia. Ini ya penyebabnya sama seperti di slide tadi. Pertama adalah usia, natural aging ya. Herediter atau kongenital keturunan tadi, penyakit atau secondary, sama trauma atau injury. Sama ya? Oke, terus berikutnya adalah, nah ini dampaknya ketika lensanya keruh, cahaya kan tadi harusnya difokuskan ke retina ya, karena dia keruh cahayanya nyebar kemana-mana. Nah, karena nyebar kemana-mana, akhirnya pandangan itu jadi kabur, tidak jelas. Nah ini ya, kalau kecil nggak terlalu berdampak, tambah lama, tambah besar, tambah tebel, sama tambah keras lensanya. Nah ini ya, tambah lama, tambah ngeblur. Ini mungkin Anda lihat ya, transisinya dari awal sampai jadi ngeblur. Tak undurkan dulu. Nah ini ya, ini kondisi normal, kemudian tambah lama, tambah ngeblur. Nah ini ya, tambah ngeblur ini kan kelihatannya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, ketika orang katarak pandangannya seperti ini, kira-kira apa yang bakal terjadi? Atau bahaya apa yang terjadi? Atau Alami kecelakaan. Kecelakaan ya. Jadi kalau diangkat diagnosa keperawatan kira-kira apa? Resiko cedera, loh kan gampang toh? Resiko cedera ya. Jalan ceblok kesandung kan gak kelihatan, ya. Nah, ini apalagi kalau malam ya, dia lebih silau. Nah, ini ya, hazy blur vision ini ngeblur tadi. Nah, ini ya, jadi warnanya kayak pudar gitu ya, pudar. Nah, ini ya, lebih sensitif terhadap cahaya. Ya, sama mungkin resep ini ya, apa namanya, kacamatanya. Jadi misalnya biasanya dia minus, atau kalau lansia biasanya plus ya, presbiopia. Plus 3 gitu. Nah, ini tambah lama pusing terus ya, pusing. Nah, diperiksakan ternyata harus ganti. Karena lensanya sudah semakin keruh ya, jadi lensanya harus lebih bagus kacamatanya gitu. Nah, paham ya ini ya, yang patofisiologinya katarak paham ya? Ya paham. Nah, sekarang kita ke penata laksanaannya. Nah, ini videonya bahasa Malaysia.
Ini sudah diselingi dengan musik instrumental yang menenangkan hati ya. Nah, ini adalah kalau di slide tadi kan pembedahan ada ICCE dan sebagainya ya. Ini lensanya diambil. Jadi kalau dulu itu ya, tak play lagi dulu. Sebentar ya. Nah, stop. Nah, ini kalau dulu ya, ini lensanya, yang tengah ini lensanya. Kalau dulu tuh operasinya ya ini dibuka, lensanya diambil terus ditutup lagi. Gitu. Nah, rotok serem ya. Nah, ini dia enggak perlu dibuka semua, jadi dilubangi sedikit gitu. Anda lihat ya. Nah, ini Anda lihat ya. Ini lensanya mata manusia ya. Ini kira-kira orangnya sadar nggak? Enggak. Enggak sadar. Saya tidak, Pak. Mungkin yang sambil pegangi matanya, ucek-ucek dan sebagainya ya. Ini sudah dibantu dengan musik instrumental yang menenangkan ya. Lanjut lagi. Nah, Anda lihat ya, yang bagian ini untuk merusak lensa. Jadi lensanya dirusak. Dirusak, yang ini untuk nyedot. Jadi nanti rusak, disedot gitu ya. Nah, untuk mecahnya pakai gelombang ultrasound. Gelombang ya. Jadi bukan diogrok-grok, tapi ditembak. Nah, ini disedot ya, kelihatan ya? Siap, kelihatan, Pak. Izin, Pak, kalau lensanya diambil berarti nggak punya lensa, Pak? Wah, benar ini. Jadi yang mau implan saringan dan sebagainya, ya ini saatnya pas. Ya benar, ini lensanya diambil dulu, dia nggak punya lensa. Nah, tapi videonya masih ada 3 menit lagi, jadi kita tonton sampai lanjut dulu ya. Bagus sih pertanyaannya. Siap, Pak. Nah, Anda lihat tuh, tak ulangi dulu ya. Nah, Anda lihat ya, ini disemproti apa nih kira-kira? Atau apa tujuannya disemprot ini apa ya? Mengganti lensa baru, Pak. Nah, ini semprot ini pengganti berkedip. Ini kan pasiennya digujer ya. Ini matanya buka terus. Ya, ini pasiennya tidak sadar ya. Dibius total maksudnya. Jadi kan kita ini kan berkedip ya. Normal misalnya tanpa disuruh itu kan berkedip. Apalagi kalau barusan saya ngomong berkedip, Anda tiba-tiba pengen berkedip kan gitu ya. Ini memang kekuatan hipnotis kayak gini. Nah, itu memang fungsi kita berkedip adalah membasahi mata. Jadi biar gak kering ya, nah, karena mata ini ya dan sebagainya. Nah, karena dia tidak bisa berkedip, jadi dicuruti tadi ya. Ini dikasih cairan, ini cairannya Aquades ya, gitu. Jadi dibasahi matanya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini dibersihkan sampai disedot sampai bersih ya. Nah, semprot lagi kan ya. Nah, kita percepat dikit ya. Nah, ini belum selesai nyedotnya. Sorry ya. Ini kira-kira orangnya teriak-teriak gak ya? Tidak, orangnya gak sadar. Ya, enggak teriak-teriak, orangnya tidak sadar. Tenang. Nah, sik gurung mari. Nah, ini ya. Ini ceritanya wis habis disedot selesai ya. Nah, ini tadi kan lensanya diambil ya. Berarti enggak punya lensa dong. Bener ya? Bener dia enggak punya lensa. Jadi bisa melihat enggak? Pada saat lensanya diambil tadi bisa melihat nggak? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena ya lensanya diambil tadi ya. Karena fungsi lensa kan memfokuskan cahaya. Kalau lensanya nggak ada ya cahayanya nggak fokus ke retina tadi ya nggak bisa lihat akhirnya. Gitu ya. Nah itu tapi kalaupun bisa lihat ya percuma karena dia sedang tidak sadar tadi. Nah ini tahapan berikutnya operasi katarak. Dimasukkan lensa. Jadi lensanya dihancurkan terus diambil loh. Sekarang dimasukkan lensa baru. Nah ini kurang bersih sebenarnya ya. Nah, ini sih diresik gurung mari tiba nur sik resik. Nah, sampai nanti bening. Waduh, sini ada pelangi di matamu yang begini nih ya. Lah, ini kelihatan bening banget ya. Nah, kemudian ini memasukkan lensa ya. Jadi lensanya itu bukan bentuk lensa enggak, tapi bentuk cair terus disuntikkan ke dalam mata. Nah, gitu. Nah, ini lensanya. Nah, ini. Nah, kayaknya saya bilang ini kalau mau implan bentuk saringan dan sebagainya, Rinnegan dan sebagainya ini paling pas ya sekarang ya. Mumpung lagi diisi yang baru. Nah, ini yang sambil mau tanya-tanya boleh tulis di chat ya. Atau tanya langsung ya nggak apa-apa.
Izin untuk bahan pembuatannya itu apa, Pak? Siap, oke. Bahan ya, kita Siap, tampung dulu. pertanyaan yang sama, Pak. Oh ya, wis tiru-tiru. Oke, siap. Nah, ini sebenarnya kurang bersih ya karena yang di atas masih ada sisanya ini, ya. Nah, Nah, sudah ya. Nah, sudah selesai. Kan ini tadi dilubangi toh ya, ini juga toh. Kan masih buka kan? Siap. Nah, ini belum selesai, ini dirapikan dikit, diposisikan yang sip. Nah, sip. Bagus ya. Wah, ini sudah dengan musik instrumentalnya yang menenangkan hati kan. Isu ini, Rek. Habis ini ya. Nah, sudah selesai. Nah, Anda lihat ya ini. Ini ada bekas kelihatan putih-putih ya. Siap. Nah, ini ya, bekas putih-putih ini adalah kan tadi dilubangi di sini toh, ya kan ya, dilubangi di sini. Siap, Jadi ya, dia Pak. itu semacam diberi lem atau dibeli cairan tambahan, ya, terus ditekan-tekan di sini gitu ya. Tapi lemnya bukan lem G ya, coba Anda bayangin lem G ya, tambah 3 ya. Ya. Jadi nah ini kemudian ditambahin nanti. Nah, ini menekan lem tadi, menekan. Nah, sudah tamat, sudah selesai. Sudah selesai, kemudian dia pastinya diapain? Biasanya kalau Anda ketemu oh ya kalian praktek dasar dulu sudah pernah praktek belum di rumah sakit belum? Siap, Ya Belum, Pak. Ya, belum. Iya, belum, Pak. Ada Belum pengalaman pernah rumah sakit melaksanakan tes ya. praktek. Saya mau bilang, biasanya nanti kalau di polimata kayak gini, pasiennya datang nih tutupan perban matanya kan ya. Nah, gitu yang biasanya kalau anak kecil tuh kayak ini kayak bajak laut itu loh ya. Salah satu mata ditutup itu loh ya. Nah, gitu. Nah, ini gitu juga ya, pasiennya merem terus ditutup perban gitu. Ya. Izin, Pak. Iya, siap. Itu kan dilem. Nah, jangka waktunya itu gimana, Pak? Nah, oke. Sekarang kita ke ini ya, ke PPT. Jawab pertanyaannya di PPT aja, cek gampang nulis. Nah, pertanyaan pertama tadi, nah itu tadi yang ini ya. Ini ya, yang apa namanya? Emulsifikasi. Nah, ya ini, yang operasi tadi itu yang ECCE. Kalau dulu ya lensa sak kapsulnya jupuk kabeh gitu kalau dulu ya. Nah, karena pertanyaan terkait itu adalah bahan ya. Bahan. Bahan lensa ya. Bahan lensa. Wah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan bahan kredit peti karena saya juga nggak tahu. Bahannya sama dengan lensa ini loh. Apa? Yang dipasang pada perempuan itu apa namanya? Sing berwarna-warni Soft lens. Soft lens. Tapi lebih bagus ini. Mak saya nggak tahu ya grade-nya soft lens yang bagus, yang tidak yang mana nggak ngerti ya. Gitu. Oke ya. Pertanyaan berikutnya tersering saya bantu pertanyaan ya. Bisa rusak lagi nggak ya? Kira-kira jawabannya bisa atau enggak? Ya, Bisa. Ya, bisa. Bisa, Pak. Jadi percuma dong operasi. Kan ada jangka waktunya. Ya, siap. Jawabannya diplomatis banget ya. Ada jangka waktunya. Jadi kalau saya baca jurnal ya, biasanya kan karena seringnya lansia ya. Lansia. Jurnalnya itu meneliti mundur, Mbak. Jadi sekarang ditelusur sampai sekian puluh tahun ya. Sampai 15 tahun nggak ada keluhan. Ya, maksudnya keluhan yang waduh kok tiba-tiba lensanya buruk lagi ya. Gitu bisa sih ya, seperti itu bisa ya. Karena ya namanya aktivitas lansia ya. Gitu. Apalagi nak trauma lagi ya bisa. Apa kalau saya pernah baca jurnal nih selama 15 tahun tidak ada harus ganti lensa dan sebagainya. Itu enggak ya. Tapi kalau kejadian ada ganti lensa ya ada, tersering karena kasus trauma. Jadi trauma fisik kena mata gitu loh, lensanya rusak. Ini kalau dibandingin dengan yang asli bawaan dari Tuhan yo adoh ya. Nah, ini kan buatan manusia. Oke. Yang tadi ada lagi tadi pertanyaannya? Pak, mohon izin kalau umpama pemeriksaan kataraknya tidak benar-benar bersih, apa ada kemungkinan lain, Pak? Komplikasi ya. Nah, komplikasi dari operasi ya. Nah, komplikasi dari operasi adalah 1, meninggal. Kok iso ya, padahal di mata cuma dia nih. Cuman ini jarang banget ya kalau cuma untuk katarak nggak sampai begini, karena apa? Operasinya cuma sebentar
Operasinya 15 menit tok cuman ya. Yang lama itu meyakinkan untuk si pasien bahwa operasi aja lebih, nah itu lebih lama ya. Karena biasanya adalah ini kondisi tidak stabil. Ya, kondisi awal memang dia tidak stabil. Jadi dia operasi katarak plus dia punya DM. Pas mau dioperasi tensinya ngedrop. Nah, pas di ruang operasi waduh morat-marit semua, tensinya, MAP-nya turun dan sebagainya ya. Yang meninggal sebenarnya meninggalnya bukan karena kataraknya, bukan karena operasi kataraknya, tapi karena kondisi umumnya tidak stabil dari awal gitu ya. Kemudian adalah rusak lagi lensanya. Ya, ini bisa ya. Nah, bisa. Tapi lama lah ya. Lama ya. Ya 15 tahun kan mungkin orangnya sudah meninggal duluan ya sebelum lensanya rusak. Apalagi ya? Apalagi kira-kira ya? Tak deloken di slide ono Kak. Ono di slide. Nah, ini ya. Apalagi kira-kira pertanyaan selain komplikasi? Apakah mungkin bisa tumbuh kembali itu Pak untuk katarak Pak? Lensanya? Ya kan Pak, kalau sepamanya sedang yang katarak itu ada, apakah kemungkinan setelah dioperasi itu kena katarak lagi Pak? Nah, ini ya. Iya, Sama ya pertanyaannya ya. Oke, Pak Jami dan Pak Ridwan tadi pertanyaannya sama ya. Sehati memang mereka. Katarak bisa kena lagi atau enggak ya setelah operasi ya? Iya. Iya, coba kirimnya lagi ya. Ya, bisa. Nah, pakai banget. Ya. Jadi bisa kena lagi kalau penyebab awal tadi, penyebab awal tidak ada ya. Nah, penyebab awal tidak diatasi. Ya. Jadi tergantung misalnya penyebabnya karena usia ya. Kalau usia sudah teratasi nih ya lensanya diganti baru. Kalau misalnya karena DM ya nanti bisa bikin lensanya yang baru tuh keruh lagi ya bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Cuman yang tersering adalah bukan yang dioperasi yang kena tapi sebelahnya. Jadi misalnya dulu katarak mata kanan. Nah, ini dioperasi mari ya. Habis itu mata kirinya kena juga. Gitu. Ini bukan nular ke sebelah, bukan karena usia lensanya hampir sama. Jadi kayak ban itu loh ya. Ban sepeda itu loh. Misalnya belinya bareng ya. Kalau ban depan ganti ya dilungkas, belakang ganti karena usianya barengan kan gitu toh. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Bukan nular dan sebagainya. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Tanya. Izin Pak Jamil, menanyakan Pak Jamil. Apa Pak? Untuk katarak, operasi katarak itu apa bisa itu Pak? Misalkan dua-duanya itu kena katarak toh Pak. Itu dioperasi bareng gitu atau harus satu-satu nunggu satu pulih dulu baru satunya gitu Pak? Nah, biasanya sih ini kalau ditanya bisa atau tidak ya. Nah, jawabannya sebenarnya bisa. Bisa, tapi aplikasi gantian. Di kenyataan itu gantian. Kenapa? Karena biar orangnya tetap bisa beraktivitas. Maksudnya kalau dua-duanya tutup kan dia aktivitas terganggu lah ya. Tapi kalau cuma satu kan dia masih bisa aktivitas biasa gitu loh ya. Paham ya? Nah, jadi ya oke, tidak masalah. Ini operasi ringan sebenarnya katarak. Estimasinya berapa hari itu Pak? Apanya? Estimasi harinya itu Pak. Untuk bergantian operasinya itu estimasi berapa hari itu Pak? Ya tergantung tergantung estimasi berapa harinya berikutnya adalah ini tergantung kondisi lensa yang satunya ya, kondisi lensa yang satunya itu loh ya. Misalnya yang dioperasi mata kanan. Nah, mata kanannya wis keruh banget ya dioperasi. Yang kiri ternyata enggak terlalu ya bisa nanti gitu loh ya. Gitu. Karena orang kalau dengar kata operasi gitu wis wedi gitu ya. Apalagi Anda ceritanya bahwa nanti matanya itu digini aduh tambah wedi meneh ya. Gitu ya. Jadi KI ini ya sing genah. Gitu loh KI ya. Nah, kemudian biasanya pertanyaan lagi adalah ini karena lagi bahas mata ya. Ini nilentang dikit ya. Itu nanti aja setelah slide-nya selesai. Slide-nya kok dadi akeh men ya? Deh soal tadi. Yang terkait dengan ini materi teori tadi paham ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Aman? Nah, atau nanti tanya lagi Kak Popo.
Kita sekarang ke ini ya, asuhan keperawatan. Nah, ini yang jati-jati diri Anda sebenarnya. Cuma seringnya ketika masuk materi ini, orang-orang wis mau gak menarik kan gitu ya. Nah, coba dengan cerita tadi ya, katarak Anda tahu definisinya adalah seperti itu. Kekurangan pada lensa ya, gampangnya lensanya keruh kan gitu ya. Penyebabnya sudah tahu. Apa saja tadi penyebabnya? Faktor Rusia. Rusia, terus? Ya. 4 tadi. Kongenital, terus? Sekunderi, terus? Traumatik. Bus pinter ya. Nah, sih berhasil kayaknya nih. Untung online ya. Nah, gitu. Kemudian sudah tahu keluhannya pasien apa? Keluhannya data subjektifnya atau keluhannya pasien adalah satu pandangan kabur. Ya. Kalau objektif yang bisa dilihat apa? Objektifnya? Pupil tampak kekuningan. Pupil tampak kekuningan, matanya tampak keruh ya. Oke. Ketika tahu seperti itu, kira-kira diagnosa keperawatan atau masalah keperawatannya apa yang muncul? Risiko cedera. Risiko cedera. Oke, nomor 3. Atau nomor 2. Nomor 1-nya apa kira-kira? Ya, ini ya. Jadi kalau karena ini adalah sistem penginderaan, ya, sistem penginderaan, diagnosa ini mesti metu nomor 1 nih. Gangguan persepsi sensori perseptual titik 2 penglihatan. Ini mesti metu. Kalau nanti bahasnya adalah tuli ya, tuli pendengaran ya. Gangguan persepsi sensori perseptual pendengaran. Nah, ini nomor 1 ini. Nomor 2 risiko cedera. Gampang ya. Ansietas ini apa? Ansietas kenapa kok ansietas? Karena Mau operasi. operasi. Karena kan mau operasi cemas. Ya. Risiko infeksi ini setelah operasi ya. Jadi operasi bisa bikin infeksi enggak? Ya bisa ya. Harusnya di situ ketutup, dia kena bakteri masuk ya bisa saja infeksi dan sebagainya. Ya, ini salah satu komplikasi dari operasinya, infeksi. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang ya ini dengan keperawatan. Biasanya yang perlu kita tahu adalah ini. KIE ke pasien. Ya, ini sebelum ya. Ini kalau misalnya pre-op. Sebelum operasi kan berarti kita harus menjelaskan biar pasien mau operasi kan gitu ya. Kira-kira apa saja yang dijelaskan? Nah, ini yang biasanya jadi pertanyaan. Yang biasanya jadi pertanyaan ini adalah. Ini ada jelaskan yang pertama adalah tindakan yang perlu dilakukan Pak, ya, agar ya. pasien merasa nyaman. Gimana Pak Ridwan? Pak Ridwan? Yang pasien merasa nyaman tadi bagaimana, Mas Ridwan? Siap, izin untuk yang diberi pada pasien adalah komunikasi yang baik. Mungkin kita bisa mengajak pasien untuk komunikasi untuk memberikan tindakan-tindakan yang kita lakukan tanpa memberikan rasa takut pada si pasien itu sendiri. Ya. Jadi biasanya secara teoritis begitu ya. Cuma aplikasi yang biasa disampaikan ke pasien adalah satu tentang penyakit. Ya. Jadi ketika Anda bayangin ya, ketika tahu prosesnya kayak tadi yang bermasalah adalah lensanya. Jadi kalau nggak dioperasi lensanya bisa balik normal lagi nggak? Nggak bisa. Nah itu perlu dijelaskan. Ya. Jadi proses penyakitnya. Nah gitu. Jadi kenapa kok Anda dapat definisi etologi dan sebagainya kayak gitu itu. Ketika Anda paham, ketika Anda ngerti, Anda ngomong ke pasien, wah dirungokne tenan. Dikai anake pasien bisa nggak ya kon ngerapi. Ya gitu dia. Jadi yang mereka pengen itu begitu itu. Dan Anda mungkin juga ngelihat juga ya ketika ada pasien ke rumah sakit dengan kasus begini, mereka nanti balik ke masyarakat itu mereka akan merasa bahwa mereka itu paling ngerti tentang penyakit tersebut karena pernah ngalami. Nah, gitu. Jadi Anda bayangin ya, Anda sudah KI ke pasien dikasih tahu, katarak itu yang bermasalah itu lensanya, Bu. Jadi nek mboten dioperasi ya. Lensanya mboten saged balik malih, ngoten. Nek damel kacamata ya bisa, tapi ya enggak bisa seperti semula, ngoten. Tapi kalau pakai operasi ya insya Allah bisa seperti semula. Cuman ya seperti itulah ya. Lebih enak daripada pakai kacamata terus-menerus Bu. Nanti pakai kacamata kan berat dan sebagainya. Misalnya orangnya tanya, ini nanti operasinya berapa lama? Nah, karena sama belum pernah ya cerita aja saya belum pernah. Ya enggak apa-apa ya. Atau sama nanya aja ke yang lain ya, ke perawatnya, ke
dokternya. Jadi ketika Anda punya basic, maksudnya at least tahu katarak itu seperti ini loh. Anda nanti ngajak ngomong orang dengan basic, sudah ada basic dasar ya, katarak itu seperti ini ya. Saya nanya, kenapa katarak itu nular dari mata satu ke mata sebelahnya, nular gitu ah? Ya enggak, Anda sudah tahu bahwa itu bukan nular, tapi memang lensanya sama-sama bermasalah. Cuman rusaknya gak bareng, sama kayak roda ban sepeda motor, nah itu kan ya. Nah itu bisa jelasin. Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana itu yang ada perlu di KIK. Gitu. Nanti aman enggak? Aman Bu, insya Allah. Jadi enggak ada, maksudnya kalau KI seperti ini kita enggak boleh bohong ya. Wes enggak apa-apa, wes jelas aman, enggak boleh bohong begitu, enggak boleh aman. Enggak boleh bohong ya. Jadi menyampaikannya sebenarnya cuma di cover dengan yang bagus tadi loh ya. Itu, nah ini intervensinya ya. Nah, kaji ketajaman penglihatan dan sebagainya ini nanti kalau praktikum ya. Nah, CETOS ini kecemasan, nyeri, ini nyeri gak ada ya, sorry, nyeri ini gak ada, ini kalau pasca operasi kalau nyeri. Nah, ini sekarang ada, wes habis slide-nya, ada tambahan 2 slide ini soal. Anda baca dan coba jawab masing-masing ya. Soal, nah, ini contohnya ada ini, saya bacakan soalnya ya. Tuan A umur 68 tahun, diperiksakan ke Polimata Rumah Sakit Seger Waras oleh tetangganya. Karena tidak punya keluarga. Karena mengeluh pandangan kabur dan silau ketika terkena sinar. Tidak ada nyeri mata, tetapi mata terlihat keruh. Nah, Tuan A tinggal sendiri di rumah loh, kan makanya diantar tetangganya. Tuan A sering bertanya apakah bisa melihat normal lagi karena di rumah tidak ada yang merawat. Nah, berdasarkan kasus di atas, bagian mata yang mengalami masalah yang mana? Lensa. Lensa, Pak. Lensa ya. Jelas ya? Ya, ini karena habis bahas katarak, soalnya ini wis jelas ini kasus katarak gitu ya. Tapi nanti kalau di UTS UAS ya wis campur dengan yang lain ya. Ini Anda bisa tahu bahwa ini katarak bukan kasus mata yang lain apa? Ini kasus mata lain ada glaukoma ya, glaukoma ada glaukoma sih, antara sama glaukoma. Nah, bedanya dengan glaukoma adalah ini ya. Glaukoma mirip dengan ini, tapi kalau katarak nih tidak ada nyeri pada mata, ya. Ini masuk katarak dan yang bermasalah adalah lensa, benar ya? Nah, lumayan lah. Nanti sudah soal bener. Nanti keluar di UTS soal ini. Nah, berikutnya adalah soalnya sama kasusnya ya. Nah, Tuan A dia nggak punya saudara ya, tinggal sendiri di rumah. Soalnya bukan ini, sorry. Soalnya yang bawah nih ya. Nah, masalah keperawatan yang mungkin muncul pada Tuan A adalah Gangguan penglihatan. Sensori sensori. Yang A. Apa? yang A. Apa? oke, jelas ya. Wis, mantap. Masuk ya. Nah, jelas ya? Jelas. Habis di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan selain ini? Atau keburu kuotanya habis? Aduh, sabar ya. Ada? Ini mungkin pertanyaan di luar itu aja ya, satu aja. Pernah lihat temennya sakit mata warna merah gitu ya, matanya merah itu pernah lihat ya? Ya, pernah. Ini kan ada info begini ya, kalau temenin lagi sakit mata jangan dilihat, nanti ketularan. Itu benar gak sih? Tidak. Kenapa kok tidak? Orang dipendeliin orang melok ketularan. Iya, pernah. Nah, Jadi kok ada yang melihat terus ketularan nih apa ya? Jadi mata merah ya, mata merah ya. Mata merah ini istilah medisnya nih ya. Konjungtivitis dari kata konjungtiva. Konjungtiva tadi ya, yang dicek nih ya. Nah, ya. Pak. Itu. Terus belakangnya tistis ini artinya peradangan ya. Ini artinya dari kata konjungtiva plus peradangan. Plus tistisnya. Tis ini artinya peradangan. Nah, peradangan. Jadi konjungtivitis berarti peradangan pada konjungtiva. Itu. Kalau apa ya? Hepatitis. Oh iya, hepatitis boleh. Hepatitis berarti peradangan pada Hati.
Ya, oke. Ini asal-asalnya ini. Cuman mungkin familiarnya adalah infeksi pada hepar ya. Nah, infeksi. Jadi peradangan itu respon dari infeksi, dari trauma, dari luka dan sebagainya itu munculnya reaksi inflamasi atau peradangan. Nah, gitu ya. Pokoknya ini ya dingin ya. Pokoknya belakangnya tistis gini gitu ya. Ada yang namanya ya. Nah, itu juga bisa gastritis misalnya gitu ya. Gastritis. Nah, gastritis ini berarti artinya dari kata gaster plus gastritis ya. Jadi peradangan pada gaster. Gaster apa gaster? Lambung. Pinter kan ya? Ya gitu itu ya. Nah, balik ke sini, konjungtivitis ini penyebabnya bakteri atau virus ya. Nularnya adalah lewat perpindahan air mata tadi. Kenapa kok orang bisa ketularan ya? Atau misalnya sak kelas kena koncone sak kelas ya ono sing kena pisan gitu ya. Jadi penyebabnya adalah karena tersering adalah yang tidak disadari adalah ini ya. Yang sakit mata ini nguncek-nguncek. Nah, nguncek-nguncek dah ya. Jadi di tangannya ada air matanya toh? Iya. Ya. Ada bakterinya ada berarti? Ya, ada. Blok-blokan nah gitu ya. Nah, akhirnya ketularan. Kita atau kadang kita melihat ya, ndelok kancane aduh, loro moto melok gatel. Ya, itu kan sugesti. Kalau itu sugesti aja ya. Kemudian Anda mulai garuk-garuk pisan ya. Ternyata tangannya bar kena kancane mau ya wis ketularan ya. Jadi ketularannya bukan karena pandangan ya, saling pandang tiba-tiba jatuh cinta tadi bukan ya. Ini saling pandang kemudian bakteri yang di air mata tadi kena. Kalau air yang mata kanan kena kemudian mata kiri kena ya, itu karena memang mereka tetanggaan ya, air matanya ke sebelah. Ya, Pak. Oke, cukup jelas ya katarak ya? Siap, jelas Pak. Oke, nah ini kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Di WA boleh, atau ini nanti, ini saya rekam tadi ya, jadi habis ini saya convert jadi video, terus diupload di YouTube ya. Jadi kalau mau tanya-tanya di YouTube silahkan. Ini pokoknya aku apa diupload di YouTube, cek gak kesel ngomong aku ya. Ya, Pak, ya, gitu. Yang punya kalian tadi belum saya upload, sudah deh. Atau belum ya, belum kayaknya. Deh. Pokoknya saya sudah upload ya. Oke, sekian dari saya ya, semoga dapat bermanfaat. Ilmunya bermanfaat buat Anda, buat orang-orang di sekitar Anda juga. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti slide-nya saya kirim ke PJMK ya. Ya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya